Belajar bahasa Arab lebih mudah bersama Aisar. Aku bisa bahasa Arab. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang menghalangi seseorang dari menuntut ilmu syar'i secara umum dan ilmu bahasa Arab secara khusus, di antaranya adalah merasa lemah dan berputus asa dari belajar. Merasa lemah dan berputus asa untuk belajar. Bagaimana hal ini terjadi? Hal ini terjadi bisa jadi seseorang melihat berbagai keutamaan yang dimiliki oleh para ulama-ulama kita berupa kemampuan hafalan yang luar biasa, kemampuan memahami yang luar biasa, ilmu-ilmu yang bagaikan lautan. Kemudian setelah itu dia pun berkata kepada dirinya, saya tidak akan mampu mencapai apa yang telah mereka capai. Hafalan saya lemah. Nah, tidak juga cerdas, sulit untuk memahami, umur tidak lagi muda, dan berbagai macam alasan pun akhirnya datang, yang mana sebagian atau seluruhnya ini bisa jadi dihembuskan, dibisikkan oleh syaitan, laknatullah alaih, yang pasti mereka tidak akan pernah ridho melihat seseorang bersemangat untuk menuntut ilmu syar'i agar dia dapat mengenal Rabbnya, mengenal agamanya dan nabinya. Sehingga muncullah perasaan lemah dan putus asa dari belajar. Maka untuk mereka yang seperti ini kita mengatakan, yang pertama, bahwasanya para ulama-ulama kita tidaklah mereka mencapai apa yang telah mereka capai dari ilmu kecuali dengan proses yang panjang. Kita saat ini melihat hasil. Kita saat ini melihat hasil. Nah, alim fulan menghafal begitu banyak hadis. Alim fulan menulis begitu banyak kitab-kitab. Alim fulan memiliki hafalan ini dan ini. Telah membaca kitab-kitab yang begitu banyak ini dan ini. Setiap hari membaca sekian dan sekian halaman. Maka ini adalah hasil dari proses yang panjang.
kita semua dilahirkan ke bumi ini dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, sama. Kita ketika lahir ke dunia, kita dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kita berada di atas kebodohan asalnya. Baru kemudian kita belajar sedikit demi sesuap demi sesuap ilmu kita cari hari demi hari, sehingga terkumpullah ilmu-ilmu tersebut. Maka ini adalah proses yang panjang, tidak dicapai sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, atau 1 atau 2 tahun. Maka jalanilah proses terlebih dahulu. Jalanilah proses terlebih dahulu. Karena mereka yang merasa putus asa, belum juga mereka mencoba. Belum juga mereka lama belajar. Tapi mereka sudah berhenti di tengah jalan karena putus asa. Padahal para ulama-ulama kita juga sama, mereka memulai dari nol, dari keadaan tidak mengetahui apa-apa, kemudian belajar, berproses sehingga akhirnya mencapai apa yang telah mereka capai. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya, kita perlu melihat juga kepada proses. Kita tidak hanya melihat hasil akhir. Bahkan siapa yang hanya melihat hasil akhir saja bisa jadi niatnya terselewengkan. Bisa jadi dia hanya ingin mencapai apa? Ketenaran dan kemasyhuran para ulama. Padahal bukan ini niat dari belajar. Maka proses sendiri itu merupakan sesuatu yang penting di samping hasil. Karena proses kita belajar tentu saja ini adalah sebuah keutamaan. Karena keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun yang kita dapati di hadis-hadis Nabi SAW bukan hanya mengenai seorang alim saja, tapi juga muta'allim, yaitu seorang yang belajar. Mereka juga memiliki keutamaan tersendiri. Tidak ada yang pernah merugi mereka yang berjalan di atas jalan ilmu. Kemudian jawaban yang lain adalah bahwasanya mereka yang berputus asa, merasa lemah, maka sesungguhnya mereka telah berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Mengapa? Karena ilmu ini adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Ilmu adalah pemberian dari Allah. Bukan sesuatu yang kita usahakan sendiri kemudian kita dapatkan sendiri. Tapi dia juga merupakan pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang berputus asa, merasa bahwa dirinya tidak akan sanggup belajar, tidak akan mendapatkan hasil yang baik dalam belajar, maka sesungguhnya dia berprasangka buruk kepada Allah yang memberikan ilmu kepada hamba-hambanya. Dan jawaban yang lain adalah, maka mereka yang berputus asa ini, apakah mereka ridho terhadap kebodohan mereka? Ataukah tidak? Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Semestinya kita tidak ridho terhadap kebodohan yang ada pada diri kita dan kita terus-menerus belajar. Apakah kita ingin di yaumul akhir nanti, di hari kiamat nanti, orang-orang diberikan imbalan, diberikan balasan dan kedudukan, derajat yang tinggi karena sebab ilmu-ilmu yang ada pada mereka?
Kemudian kita hanya menyesali diri dan mengatakan mengapa dulu saya tidak belajar. Nah, maka ini adalah di antara jawaban-jawaban yang bisa kita berikan kepada orang yang berputus asa dari belajar, merasa lemah dari belajar. Taib. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu, kita masih berada di pelajaran yang ketiga pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha jilid yang kedua. Kita sekarang masuk kepada latihan yang ke-10. Di pelajaran yang ketiga, latihan yang ke-10 di pelajaran yang ketiga ini, kita memasuki materi atau latihan ini membahas mengenai al-adadut tartibi. Al-adadut tartibi, yaitu bilangan bertingkat. Bilangan bertingkat. Perintahnya di sana iqra ma yali. Bacalah yang berikut ini. Baik, peserta yang ada di studio, Akh Ibnu, coba dibaca. Naam. Ad-darsul awwalu, pelajaran pertama. Ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Ad-darsus tsalisu, pelajaran ketiga. Ad-darsul rabi'u, pelajaran keempat. Ad-darsul khamisu, pelajaran kelima. Ad-darsus sadisu, pelajaran keenam. Ad-darsus sabi'u, pelajaran ketujuh. Ad-darsus tsaminu, pelajaran ke-8. Ad-darsus tasi'u, pelajaran ke-9. Ad-darsul 'ashiru, pelajaran ke-10. Taib, naam, ahsantum. Wa barakallahu fik. Taib, materi kita di pelatihan yang ke-10 ini adalah bilangan bertingkat. Kalau kita katakan bilangan bertingkat, maka biasanya kita dalam bahasa Indonesia kita menerjemahkannya dengan pertama, yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Beda dengan bilangan biasa. Kalau bilangan biasa 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bilangan bertingkat pertama, kedua, yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Taib. Maka dalam bahasa Arab juga, nah, bilangan bertingkat ini memiliki materinya tersendiri. Di sana kita melihat contoh-contoh. Yang pertama, ad-darsul awwalu. Nah, ini pelajaran yang pertama. Dan di sini yang perlu kita perhatikan adalah bilangan bertingkat di sana adalah al-awwalu. Di sana bilangan bertingkatnya, dan dia di sini berada dalam keadaan muzakkar. Kenapa? Nah, karena ma'dudnya yaitu ad-darsu ini juga dalam keadaan muzakkar. Sehingga kita mengambil kesimpulan di sini bahwasanya adad tartibi atau bilangan bertingkat jenisnya menyesuaikan dengan yang dibilang. Nah, atau ma'dudnya. Di sini ad-darsu, dia sebagai ma'dudnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas untuk kaedah-kaedah mengenai bilangan-bilangan belasan, 11 dan 12, kemudian 13 sampai 19, kemudian 20, 30 sampai 90. Kemudian di sini bilangan bertingkat juga memiliki kaedahnya tersendiri. Kita coba sedikit tuliskan di papan tulis. Baik, di sini contoh yang pertama ad-darsul awwalu. Nah, di sini bilangan bertingkatnya adalah al-awwalu. Ini adalah al-adadut tartibi.
Kita katakan al-adadu tartibi, atau dalam bahasa Indonesia bilangan bertingkat, al-adadu tartibi. Dan al-adadu tartibi ini ada yang muzakkar dan ada yang muannats. Ada yang muzakkar dan ada yang muannats. Misalkan al-awwalu itu muzakkar, yang pertama, dan jenisnya muzakkar al-awwal. Kemudian yang pertama atau pertama untuk muannats adalah al-ula. Yang kedua untuk muzakkar adalah as-tsani. Sedangkan untuk muannats as-tsaniyah. Kita tambahkan ta'ut ta'nits di akhirnya. Dan kapan kita mempergunakan muzakkar dan muannats? Kita melihat kepada kata sebelumnya. Nah, kita melihat kepada kata sebelumnya. Di sini kata sebelumnya adalah ad-darsu. Nah, dan ad-darsu jenisnya muzakkar. Nah, ad-darsu muzakkar, maka bilangan bertingkatnya juga harus muzakkar. Nah, kita katakan adat tartibi ini atau bilangan bertingkat ini dia menyesuaikan jenis dari ma'dudnya. Fahuwa yuwafiqul ma'dud. Dia menyesuaikan jenis dari ma'dudnya. Di sini ma'dudnya adalah ad-dars. Ini ma'dudnya. Kalau dia muzakkar, maka adat tartibinya juga muzakkar. Contoh untuk muannats misalkan as-safhatul ula. As-safhatul ula maknanya halaman yang pertama. Halaman yang pertama. As-safhah di sini adalah ma'dudnya. Dan dia jenisnya muannats. Ada ta'nits di akhirnya di sini. Maka dia berjenis muannats. Maka kalau kita ingin memberikan adat tartibi atau bilangan bertingkat setelahnya, kita tidak mengatakan as-safhatul awwalu. Tidak, tapi kita harus mendatangkan yang muannats. Sehingga kita katakan as-safhatul ula. Karena al-ula ini muannats dari al-awwal. Halaman yang pertama as-safhatul ula. As-safhatul tsaniyah, halaman yang kedua. As-safhatul tsalitsah, halaman yang ketiga. Ad-darsul awal, ad-darsul tsani, ad-darsul tsalits, dan seterusnya. Sebagaimana kita sudah baca di contoh. Nah, maka ini penjelasan berkaitan dengan al-adadut tartibi, bilangan bertingkat, dia menyesuaikan jenis dari ma'dudnya. Baik, kita coba berikan kesempatan pada pendengar untuk membaca. Coba dibaca di sana Ibu Eti untuk adadut tartibi dan ma'dudnya yang ada di sana semuanya. Tafadhali. Bismillah. Ad-darsus tsani. Ad-darsus tsalitsu. Ad-darsul rabi'u. Ad-darsul khamisu. Ad-darsus sadisu. Ad-darsus sabi'u. Ad-darsus saminu. Ad-darsus tasi'u. Ad-darsul ashiru. Baik. Nah, ahsan. Baik. Sedikit bertanya Ibu Eti, tadi untuk adat tartibi atau bilangan bertingkat ini bagaimana kita menentukan jenisnya, apakah muzakkar ataukah muannats? Muzakkar. Nah, kenapa kita menggunakan muzakkar di sini? Karena ma'dudna muzakkar. Thayyib. Nah, ahsan, karena ma'dudnya muzakkar. Thayyib. Nah, bagus sekali Ibu Eti. Nah, barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Nah. Naam, tafadhali Umma Zalfa. Bismillah. Ad-darsul awal. Ad-darsus
Ad-darsus tsani. Ad-darsus tsalisu. Ad-darsus rabi'u. tsalitsu. Ad-darsus tsalitsu. Ad-darsus tsalisu. Taib. Ad-darsul rabi'u. Ad-darsul khamisu. Ad-darsus sadisu. Ad-darsus sabi'u. Ad-darsus tsaminu. Ad-darsut tasi'u. Ad-darsul ashiru. Taib. Naam, ahsan. Taib. Bagus sekali Umar Zalfa, barakallahu fiik. Jazakillahu khairan atas partisipasinya. Nah. Taib, kita coba baca untuk latihan yang ke-10 bersama-sama. Taib, istami'u wa a'idu. Dengarkan dan ulangi setelah ana. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwal. Ad-darsul tsani. Ad-darsul tsani. Ad-darsul tsani. Ad-darsul tsani. Ad-darsul tsalitsu. Ad-darsul tsalitsu. Ad-darsul tsalitsu. Ad-darsul tsalitsu. Ad-darsul rabi'u. Ad-darsul rabi'u. Ad-darsul rabi'u. Ad-darsul rabi'u. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul sadisu. Ad-darsul sadisu. Ad-darsul sadisu. Ad-darsul sadisu. Ad-darsul sabi'u. Ad-darsul sabi'u. Ad-darsul sabi'u. Ad-darsul sabi'u. Ad-darsul thaminu. Ad-darsul thaminu. Ad-darsul thaminu. Ad-darsul thaminu. Ad-darsul tasi'u. Ad-darsul tasi'u. Ad-darsul tasi'u. Ad-darsul tasi'u. Ad-darsul ashiru. Ad-darsul ashiru. Ad-darsul ashiru. Ad-darsul ashiru. Taib, kita coba baca untuk yang mu'annats. Taib, kita pakai ma'dudnya adalah as-safhah. Nah, dan antum ikuti setelahnya. Taib, antum ikuti setelah ana, kita baca contoh-contoh untuk yang mu'annats. Antum ikuti setelah ana, istami'u wa a'idu. As-safhatul ula. As-safhatul ula. As-safhatul ula. As-safhatul ula. As-safhatul thaniyatu. As-safhatul thaniyatu. As-safhatul thaniyatu. As-safhatul thaniyatu. As-safhatul rabi'atu. As-safhatul rabi'atu. As-safhatul rabi'ah. As-safhatul rabi'ah. As-safhatul khamisah. As-safhatul khamisah. As-safhatul khamisatu. As-safhatul khamisatu. As-safhatul sadisatu. As-safhatul sadisatu. As-safhatul sadisah. As-safhatul sadisah. As-safhatul sabi'ah. As-safhatul sabi'ah. As-safhatul sabi'atu. As-safhatul sabi'atu. As-safhatul thaminatu. As-safhatul thaminatu. As-safhatul thaminah. As-safhatul thaminah. As-safhatul tasi'atu. As-safhatul tasi'atu. As-safhatul tasi'ah. As-safhatul tasi'ah.
As-safhatul 'ashiratu. As-safhatul 'ashiratu. As-safhatul 'ashirah. As-safhatul 'ashirah. Taib. Ahsantum wa barakallahu fikum. Nah, as-safhah tadi kita katakan maknanya adalah halaman ya. Halaman pertama, halaman kedua sampai halaman yang ke-10. Taib, kita berlanjut ke latihan berikutnya di sana. Latihan yang ke-11. Perintahnya di sana in'atil asma'al atiyata bil 'adadit tartibi al-mushtaqi minal 'adadil madhkuri amama kulli wahidin minha. Sifatilah isim-isim berikut ini dengan adat tartibi, dengan bilangan bertingkat yang diturunkan dari bilangan yang disebutkan di depan setiap salah satu dari mereka. yakni di depan setiap isim yang disebutkan di sana kita lihat ada angka-angka, kita tinggal ganti dia atau tuliskan adat tartibinya atau bilangan bertingkatnya. Kemudian kita baca. Taib, coba dicontohkan untuk baris yang pertama. Ibnu. Naam. Al-yawmus tsaminu. Hari ke-8. Taib. Al-yawmus tsaminu. Hari yang ke-8. Di sini al-yawmu adalah isim yang berjenis muzakkar, karena itu adat tartibinya atau bilangan bertingkatnya juga kita datangkan yang berjenis muzakkar. Di sana ada angka 8, maka kita katakan al-yawmus tsaminu. Al-yawmus tsaminu. Taib. Kemudian berikutnya Ibnu di sampingnya Fis sanatir rabi'ati. Pada tahun keempat. Taib. Ahsan. Fis sanatir rabi'ati. Nah, di sana kita lihat ada angka 4 di sana. Maka kita datangkan bilangan bertingkat untuk 4 dalam keadaan muannats. Kenapa? Karena ma'dudnya di sana adalah as-sanah, dan as-sanah jenisnya muannats karena ada tak marbutoh di akhir. Maka kita katakan fis sanatir rabi'ati. Taib. Faedah, nah terlupa tadi kita sebutkan bahwasanya ma'dud dan adat tartibi ini susunan mereka, kedua kata ini susunannya adalah susunan sifat dan yang disifati atau na'at dan man'ud. Susunan ma'dud dengan adat tartibinya ini susunan mereka mengikuti susunan na'at man'ud atau sifat dan yang disifati. Sehingga jelas bahwasanya sifat dan yang disifati ini sama dalam hal jenisnya. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan. Begitu juga dia sama dalam keadaan i'rabnya. Nah, sama dalam keadaan i'rabnya. Sehingga di sini contohnya fis sanatir rabi'ati, as-sanah keadaan i'rabnya di sana jar, tandanya dengan kasroh karena ada fi di sana harful jar sebelumnya. Maka ar-rabi'ah juga dalam keadaan i'rab jar dan tandanya sama, tandanya adalah harokat kasroh di akhir. Maka kita baca fis sanatir rabi'ati, bukan rabi'atu, bukan rabi'ata. Nah, rabi'ati mengikuti i'rab dari ma'dudnya. Nah, begitu juga mengikuti jenisnya. Kemudian untuk setelahnya di sana
kata-kata setelahnya kita coba berikan kesempatan kepada pendengar yang ingin menjawab. Akhrangga. Nah, kita berlanjut ke kata yang berikutnya di sana pada baris yang kedua. Nah, coba dibaca untuk baris yang kedua. Tafadhal. At-talibus tsalitsu. Thayyib. Apa artinya ini? Akhrangga? Murid yang ketiga. Thayyib. Nah, murid yang ketiga atau siswa yang ketiga. Thayyib. Ahsan. At-talibu di sana mudzakkar, maka adat tartibinya juga mudzakkar, yaitu ats-tsalitsu. At-talibus tsalitsu. Thayyib. Ahsan. Kemudian di sampingnya akhrangga berikutnya. At-talibatus sadisatu. Thayyib. Apa artinya? Siswi yang ke-6. Thayyib. Ahsan. At-talibatus sadisatu, siswi yang ke-6. Nah, kita lihat di sana ada angka 6 dan ma'dudnya di sana adalah at-talibatu, dan at-talibatu adalah isim muannats, ada ta'nif di akhirnya. Maka adat tartibinya juga dalam keadaan muannats. Kita tinggal tambahkan ta'nif juga di akhirnya, yaitu as-sadisatu. At-talibatus sadisatu, siswi yang ke-6. Thayyib. Naam. Ahsan. Bagus sekali akhrangga. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Syukran laka ya Ustaz. Afwan. Naam. Ukhti Rita, berikutnya kita ke baris yang ketiga di sana. Coba dibaca. Bismillah. Ad-darsul ashiru. Pelajaran yang ke-10. Thayyib. Ad-darsul ashiru. Nah, coba sekali lagi disebutkan. Ad-darsul ashiru. Pelajaran yang ke-10. Thayyib. Nah, ahsan. Kemudian berikutnya. Al-baitus sabi'u. Pelajaran yang ke-7. Rumah yang ke-7. Thayyib. Nah, al-baitus sabi'u. Thayyib. Dhammah. Kita sebutkan harokat dhammah ini. Bagaimana kita mencapai harokat dhammah? Yaitu dengan memonyongkan bibir. Nah, kita seakan-akan mau mengumpulkan kedua bibir di satu titik di depan, tapi masih ada celah. Hampir berbentuk lingkaran atau berbentuk lingkaran di ujung. Nah, ini mencapai dhammah yang sempurna. Al-baitu. Al-baitus sabi'u. Al-baitus sabi'u. Taib. Al-baitus sabi'u. Taib. Nah, ahsan. Taib. Apa artinya ini? Tadi, Ukhti Rita? Rumah yang ke-7. Taib. Rumah yang ke-7. Nah, di sana al-baitu, tak di akhir bukanlah tak ta'nits, ya. Karena itu dia isim mudzakkar. Nah, dia taknya adalah bangunan dari kata baitun yang maknanya rumah, bukan ta'ut ta'nits. Karena itu adatnya juga mudzakkar. Taib. Ahsan. Nah, barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Nah. Baik Pak Aba Lukman, kita berlanjut ke baris berikutnya di sana. Coba dibaca, tafadhol. Nah, as-safhatut tasi'atu, halaman ke-9. Taib. As-safhatut tasi'atu. Tasi'atu. Nah, kasroh. Nah, bagaimana kita menyempurnakan kasroh? Kasroh kita capai dengan mengangkat bagian tengah lidah. Nah, mengangkat bagian tengah lidah ke atas, tapi tidak sampai menyentuh langit-langit, seperti kita ingin mencapai makhrajnya ya. Nah, karena makhraj ya juga di bagian tengah lidah, kita angkat ke atas. Dan kasroh itu adalah ya yang pendek. Nah, mengangkat bagian tengah lidah ke atas, kemudian menurunkan rahang ke bawah secukupnya. Menurunkan rahang ke bawah secukupnya. Ini mencapai kasroh yang sempurna. Kita katakan at-tasi, at-tasi'atu, at-tasi, si. Taib, coba dibaca sekali lagi.
Pak Aba Lukman? As-safhatu tasi'atu. Taib. Naam, ahsan. Taib. Apa maknanya ini, Pak Aba Lukman? Halaman ke-9, Ustaz. Taib. Naam, ahsan. Kemudian kata berikutnya, Pak Aba Lukman? Al-ghurfatul khamisatu. Taib. Ahsan. Apa maknanya ini, Pak Aba Lukman? Kamar kelima, Ustaz. Taib. Naam, ahsan. Al-ghurfatul khamisatu, kamar yang kelima atau ruangan yang kelima. Al-ghurfah di sana dan juga as-safhah tadi muannats, maka bilangan bertingkatnya juga di sana muannats. Taib. Naam, bagus sekali Pak Aba Lukman. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Baik, Ibu Siti, coba dijawab baris yang terakhir di sana. Tafadhali. Bismillah. Al-juz'ul awwalu. Taib. Juz yang pertama. Taib. Naam, al-juz'ul awwalu. Naam, juz yang pertama. Taib. Ahsan. Kemudian Al-juz'us tsani. Juz yang kedua. Taib. Al-juz'u, coba diulangi Ibu Siti. Al-juz'us tsani. Taib. Kita katakan di sini al-juz'us tsani. Taib. Al-juz'us tsani dengan sukun. Naam. Taib, ahsan. Dengan sukun di ya-nya di sana di akhir. Nah, kenapa tidak kita baca dhammah? Karena thiqal, karena berat. Nah, orang Arab ketika membaca ini, mereka membacanya ats-tsani, tidak kita baca ats-tsaniyu. Nah, kenapa? Karena berat. Nah, karena perpindahan dari kasroh ke dhammah ini adalah perpindahan yang berat di lidah. Jadi mereka orang Arab tidak mengatakan dhammah di akhirnya, tapi mereka mensukunkannya. Walaupun tanda i'rabnya dia, kalau dia dalam keadaan rafa tetap dhammah, yaitu dhammah yang dikira-kira. Nah, dhammah yang dikira-kira ada di akhir, ya. Nah, jadi dhammahnya dikira-kira di sana tanda i'rabnya. Tapi secara lafalnya kita sukunkan. Kenapa? Karena berat di lisan. Mengucapkan dari kasroh ke dhammah. Jadi kita katakan al-juz'us tsani. Al-juz'us tsani. Nah. Al-juz'us tsani. Tayyib. Nah, ahsan. Baik, bagus sekali Ibu Siti. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita coba baca apa yang sudah kita jawab pada latihan yang ke-11 ini bersama-sama. Taib. Yang mengikuti lewat aplikasi Zoom bisa mengaktifkan suaranya, dan begitu juga pendengar yang mengikuti pelajaran bisa mengikuti setelah ana dari tempatnya masing-masing. Istami'u wa a'idu. Dengarkan dan ulangi. Al-yawmu tsaminu. Al-yawmu tsaminu. Al-yawmu tsaminu. Al-yawmu tsaminu. Fis sanatir rabi'ati. Fis sanatir rabi'ati. Fis sanatir rabi'ah. Fis sanatir rabi'ah. At-talibus tsalitsu. At-talibus tsalitsu. At-talibus tsalits. At-talibus tsalits. At-talibatus sadisatu. At-talibatus sadisatu. At-talibatus sadisatu. At-talibatus sadisatu. Ad-darsul ashiru. Ad-darsul ashiru. Ad-darsul ashiru.
Ad-darsul ashiru. Al-baitus sabi'u. Al-baitus sabi'u. Al-baitus sabi'u. Al-baitus sabi'u. As-safhatut tasi'atu. As-safhatut tasi'atu. As-safhatut tasi'atu. As-safhatut tasi'atu. Al-ghurfatul khamisatu. Al-ghurfatul khamisatu. Al-ghurfatul khamisatu. Al-ghurfatul khamisatu. Al-juz'ul awwalu. Al-juz'ul awwalu. Al-juz'ul awwalu. Al-juz'ul awwalu. Al-juz'ul thani. Al-juz'ul tsani. Al-juz'ul thani. Al-juz'ul tsani. Taib. Nah, ahsantum wa barakallahu fikum. Dan tentunya di antara yang perlu kita perhatikan di sini, sebagaimana tadi kita sudah baca, adalah membedakan mana al-qamariyah dan mana al-syamsiyah. Nah, sebagaimana pelajaran ini sudah berlalu ya. Nah, mana yang lamnya kita leburkan ke huruf setelahnya dan mana yang lam sukunnya kita baca dengan jelas ya. Mana al-qamariyah dan mana al-asyamsiyah. Taib. Kemudian di sana ada catatan. Nah, al-awwalu muannatsuhu al-ula. Jadi bilangan bertingkat al-awwal pertama muannatsnya adalah al-ula. Ini tadi sudah kita sebutkan. Naqulu at-talibul awwalu wat-talibatul ula. Kita katakan naqulu at-talibul awwalu, siswa yang pertama, at-talibatul ula, siswi yang pertama. Baik, kita coba berlanjut ke latihan berikutnya, latihan ke-12 di sana. Yuwajjihul mudarrisu ila tullabi. Nah, pengajar mengarahkan kepada siswa as'ilatan mukawwanatan min alaysa kadzalik. Pertanyaan-pertanyaan yang terdiri dari alaysa kadzalik. Fayujibu 'alaiha tullab bi bala. Dan para siswa menjawab dengan bala. Taib. Alaysa kadzalika telah berlalu. Nah, pembahasannya kita sudah sebutkan. Maknanya alaysa kadzalika adalah bukankah begitu ya, bukankah begitu, alaysa kadzalika, bukankah begitu? Maka jawaban dari ini ada dua. Bisa kita jawab dengan bala dan maknanya adalah ya seperti itu, membenarkan ya. Ya seperti itu. Tapi bukankah seperti itu? Ya seperti itu. Nah, sementara kalau kita jawab dengan jawaban na'am, maka bermakna sebaliknya. Bukankah seperti itu? Na'am, maka maknanya adalah bukan seperti itu. Baik. Jadi malah nafi dia. Kalau kita jawab dengan na'am, maka kita menjawab dengan nafi. Dengan apa kalau nafi kita artikan kalimat negatif ya. Dengan tidak, nah itu kalimat negatif. Tapi kalau kita jawab dengan bala, nah maka ini kalimat yang positif. Artinya
Ya, seperti itu, benar. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan di sini kita contohkan dengan bala terlebih dahulu, yang artinya ya benar seperti itu, ya. Taib, ana coba contohkan. Nah, dan coba dijawab pertanyaan ini dengan bala, Akh Ibnu yang ada di studio. Taib, antum tinggal menjawab bala saja sebagai contoh terlebih dahulu. Anta minal Hindi, alaysa kadzalika? Bala. Anta minal Hindi, alaysa kadzalika? Bala. Anta maridun, alaysa kadzalika? Bala. Anta maridun, alaysa kadzalik? Bala. Taib, ahsan. Di sini anta minal Hindi, kamu berasal dari India. Alaysa kadzalika? Nah, bukankah begitu? Kemudian kita jawab bala, iya. Nah, maksudnya apa berarti kalau dijawab bala? Iya. Nah, saya dari India. Nah, jadi dia membenarkan. Taib, iya, saya dari India. Seandainya dia jawab na'am, maka nanti maknanya bukan begitu. Artinya dia bukan dari India. Nah, taib, kalau dijawab na'am, dia maknanya malah apa? Kalimat negatif, ya, menafikan. Bukan begitu. Kemudian anta maridun, kamu sakit. Alaysa kadzalik? Alaysa kadzalika? Bukankah begitu? Bala, ya, saya sakit, maksudnya begitu, ya. Kalau dia jawab bala, maka ya, saya sakit. Kalau dia jawab na'am, maka maknanya tidak seperti itu. Artinya dia nggak sakit. Taib. Baik, ini coba langsung kita praktekkan bersama-sama saja. Nah, taib, peserta yang ada di studio ataupun dimanapun berada yang mendengar pelajaran bisa menjawab pertanyaan ini dengan bala. Taib, yang mengikuti lewat aplikasi Zoom bisa juga menjawab bersama-sama, mengaktifkan suaranya. Taib, ana bertanya, antum menjawab dengan bala, ya. Anta minal Hindi, alaysa kadzalika? Bala. Anta minal Hindi, alaysa kadzalika? Bala. Anta maridun, alaysa kadzalika? Bala. Anta maridun, alaysa kadzalika? Bala. Anta Indonesiyun, alaysa kadzalika? Bala. Bala. Anti Indonesiyatun, alaysa kadzalika? Bala. Taib. Ini ana tambahkan sedikit. Kalau anta Indonesiyun, maka maknanya adalah kamu adalah orang Indonesia, laki-laki berkebangsaan Indonesia. Alaysa kadzalika, bukankah seperti itu? Taib, antum jawab bala. Taib. Dan coba yang menjawab, kalau dia pertanyaannya di sini mukhatabnya mudzakkar, anta, maka yang menjawab adalah peserta laki-laki. Nah, taib, mereka menjawab dengan bala sama. Kalau pernyataannya di sana anti, seperti tadi anti Indonesiyatun, maka peserta yang akhwat menjawab dengan bala. Taib, mafhum ini? Kita coba. Antum jawab. Nah, antum jawab. Ana bertanya, antum menjawab. Nah, kalau pertanyaannya mukhatabnya adalah laki-laki, anta, taib, yang peserta ikhwan menjawab. Kalau mukhatabnya wanita dengan domir anti, maka peserta akhwat yang menjawab. Taib.
Anta Indonesiyun alaysa kadzalika? Bala. Bala. Anti Indonesiyatun alaysa kadzalika? Anta mutazawwijun alaysa kadzalika? Bala. Anta mutazawwijun alaysa kadzalika? Bala. Ya, salah. Anti mutazawwijatun alaysa kadzalika? Anti mutazawwijatun alaysa kadzalika? Anta talibun alaysa kadzalika? Bala. Anta talibun alaysa kadzalika? Bala. Anti talibatun alaysa kadzalika? Anti talibatun alaysa kadzalik? Tayyib. Naam, ahsantum. Wa barakallahu fikum. Baik, kita coba berlanjut ke latihan berikutnya. Di sana di latihan ke-13. Ayyuhuma. Ini berkaitan dengan kata ayyuhuma. Ayyuhuma maknanya adalah yang mana dari keduanya. Tayyib. Ayyuhuma, yang mana dari keduanya. Nah, kalau kita artikan ke bahasa Indonesia jadi panjang ya. Nah, yang mana dari keduanya, atau kalau antum menemukan kata yang lebih ringkas dan mengena, nah itu lebih baik ya. Yang mana dari keduanya? Yushirul mudarrisu ila talibaini wa yaqul hadhani talibani ayyuhuma atwalu. Nah, pengajar mengisyaratkan kepada dua orang talib atau menunjuk. Nah, menunjuk kepada dua orang talib dan mengatakan hadzani talibani. Ini berdua adalah siswa. Dua orang siswa. Ayyuhuma atwalu, yang mana dari keduanya yang lebih tinggi? Atwalu. Nah, ayyuhuma atwalu maknanya yang mana dari keduanya yang lebih tinggi. Nah, dari kedua yang mana? Ya, ini kedua siswa tadi. Wa ila kitabaini, dan kepada dua buku. Yani pengajar menunjuk pada dua buku dan mengatakan hadzani kitabani. Ini adalah dua buku. Ayyuhuma ajmalu, yang mana dari keduanya yang lebih bagus. Wa hakadha, dan seperti ini. Taib. Nah, di sini ana akan bertanya dengan kalimat yang sama seperti ini. Taib. Kemudian antum menjawab dengan jawaban apa kira-kira? Nah, langsung saja ya dengan jawaban, misalkan untuk pertanyaan pertama, hadza talibu atwalu. Hadza talibu atwalu. Nah, siswa ini yang lebih tinggi ya. Kita belum ada modelnya siswanya. Jadi anggap aja ada dua orang siswa, yang satu lebih tinggi, yang satunya lebih pendek ya. Kemudian antum menunjuk ke talib yang lebih tinggi. Hadza talibu atwalu. Siswa ini lebih tinggi. Kemudian nanti pada pertanyaan yang kita misalkan tadi hadzani kitabani. Ini adalah dua buku. Ayyuhuma ajmalu. Nah, ya kita andaikan saja ada dua kitab. Kemudian antum memilih yang mana yang lebih bagus dari dua kitab ini. Kemudian mengatakan hadzal kitabu ajmalu. Hadzal kitabu ajmalu. Buku ini lebih bagus. Taib. Dan ini juga kita coba jawab. Taib, kita contohkan dulu
peserta yang ada di studio. Nah, Akh Ibnu sebagai contoh. Nah, untuk yang lain, ana bertanya, kemudian Akh Ibnu antum menjawab dengan jawaban yang tadi. Taib. Hadzani talibani ayyuhuma atwalu. Hadza talibu atwalu. Taib. Hadzani talibani ayyuhuma atwalu. Hadza talibu atwalu. Taib. Ahsan. Seakan-akan dia sedang nunjuk siswa yang lebih tinggi. Nah, gitu ya. Nah, kita ingin melatih tarkib kalimat ini ya. Nah, tarkib kalimat ini, struktur kalimat ini. Yang mana yang lebih tinggi? Thalib yang ini lebih tinggi. Kitab yang ini lebih bagus. Taib. Kemudian pertanyaan berikutnya, hadzani kitabani ayyuhuma ajmalu. Hadzal kitabu ajmalu. Hadzani kitabani ayyuhuma ajmalu. Hadzal kitabu ajmalu. Taib. Naam, ahsan. Baik, kita coba tes bersama. Nah, ana bertanya, kemudian para pendengar yang mengikuti lewat aplikasi Zoom ataupun dari media-media yang lain bisa juga menjawab dari tempatnya masing-masing. Tapi yang mengikuti lewat aplikasi Zoom bisa mengaktifkan suaranya. Tapi ana bertanya dan antum menjawab. Hadzani talibani ayyuhuma atwalu. Atwalu. Hadzani talibani ayyuhuma atwalu. Taib. Di sini to dia termasuk huruf-huruf syamsiyah. Taib, maka kita leburkan lam sukunnya kepada to. Hadzat to. Hadzat to. Hadzat to. Dan to termasuk huruf tebal ya, maka kita kalau tebal bagaimana? Bagian tengah lidah kita berikan cekungan ke bawah. Ya, ada cekungan ke bawah di tengah-tengah lidah. Bukan dengan cara dimonyongkan. Bukan dengan cara dimonyongkan. Karena dia fathah pada to-nya. Dan fathah mencapainya dengan membuka rahang atas dan rahang bawah. Taib, sekali lagi. Nah, antum jawab, ana bertanya. Hadzani talibani ayyuhuma atwalu. Hadzani talibani ayyuhuma atwalu. Hadzani kitabani ayyuhuma ajmalu. Hadzani kitabani ayyuhuma ajmalu. Taib. Di sini lam pada Alkitab adalah lam kaf. Setelahnya termasuk huruf-huruf qamariyah. Maka lamnya di sini kita baca jelas ya. Sebagaimana antum tadi baca, hadzal kitabu ajmalu. Nah, hadzal kitabu ajmalu. Taib, ahsantum wa barakallahu fikum. Nah, ini berkaitan dengan ayyuhuma. Taib. Tadi maknanya yang mana dari keduanya. Ayyuhuma atwalu, yang mana dari keduanya yang lebih tinggi. Nah, ayyuhuma ajmalu, yang mana dari keduanya yang lebih bagus. Nah, ini tarkib struktur kalimat yang baru. Maka ini kita hafalkan dan biasakan ya. Karena tarkib kalimat atau struktur kalimat ini diantara hal yang paling penting untuk dikumpulkan
oleh pemula yang mempelajari bahasa Arab. Nah, ini diantara hal yang paling penting untuk dikumpulkan bagi pemula yang mempelajari bahasa Arab. Setiap kita dapat tarkib kalimat yang baru, struktur kalimat yang baru nih, nah, maka kita hafalkan dan biasakan ucapkan. Karena struktur kalimat dalam bahasa Arab tidak sama dengan struktur kalimat dengan bahasa Indonesia. Karena itu ketika kita ingin bicara bahasa Arab, maka kita termasuk kesalahan adalah kalau dia memikirkan dulu kalimat bahasa Indonesianya, baru kemudian satu persatu menggantinya dengan bahasa Arab. Nah, ini dia berarti berbicara dengan tarkib kalimat Indonesia, bahasa Indonesia. Dan ini banyak menjatuhkan kita dalam kesalahan, ya. Walaupun sebagiannya mungkin ada yang sama, tapi tentunya asalnya tidak sama, ya. Asalnya tidak sama. Asalnya kita tetap harus menghafal tarkib kalimat dalam bahasa Arab, bukan dengan bahasa Indonesia. Taib. Tafadhol kalau ada yang ingin bertanya, kalau bisa ana jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa ini? Gilang Ustaz. Taib. Nah, Gilang, tafadhol. Iya Ustaz. Misal ini kalau ayuhuma kan diantara dua pilihan Ustaz. Kalau misalnya lebih dari dua, bagaimana Ustaz? Taib. Nah, dia adalah tarkib kalimat yang baru nanti kita tunda dahulu. Nah, kita tunda dahulu untuk ini. Taib, kita tunda dahulu untuk ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa dapatkan di pertemuan-pertemuan yang lain dari pelajaran. Nah, atau nanti kalau kita cek, nah kita coba jawab di lain waktu insyaallah. Nah, untuk saat ini kita fokus dulu ke ayyuhuma. Agar tidak memperbanyak maklumat terlebih dahulu, kita fokus ke materi yang ini dulu. Taib. Pertanyaan yang bagus Gilang, tapi kita tunda dulu untuk jawabannya. Nah, barakallahu fiik. Taib, jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Kita coba baca di sana al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. Kosakata yang baru. Baik, kita coba langsung baca bersama saja. Nah, kita baca bersama semuanya. Peserta yang ada di studio ataupun yang mengikuti lewat aplikasi Zoom ataupun media yang lain bisa mengikuti setelah ana. Istami'u wa a'idu. Dengarkan dan ulangi. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Mahja'un. 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 Mahaji'u. 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 Kaukabun. 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 Kawakibu. 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 Wasi'un. 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 Fariqun. 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 Furaqa'u. 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 Syaqiqun. 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 Ashiqqa'u. 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 Thamanun. 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 Alamun. Alamun. Alamun.
alamun, syahirun, 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 syahrun, 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 harun, syuhurun, 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 urun, la'ibun, la'ibun, bun, la'ibun, la'ibun, bibun, la'ibuna, 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 bibuna, fil manami, fil manami, fil manami, fil manami, al azharu, al azharu, al azharu. al azharu, Tayyib, ahsantum wa barakallahu fikum. Ini adalah kosakata yang baru yang kita dapatkan di pelajaran yang ketiga. Di sana ada mahja'un. Nama artinya ini adalah asrama, ya. Asrama. Ana fil mahja'il khamis. Saya berada di asrama yang kelima. Contohnya misalkan mahja'un asrama, jamaknya adalah mahaji'. Mahaji'u asrama. Kaukabun adalah bintang, jamaknya adalah kawakibu, bintang-bintang. Wasi'un artinya luas. Al-baitu wasi'un, rumah itu luas. Wasi'un luas, dan dia mudzakkar, ya. Kalau muannasnya kita tambahkan ta marbuto di akhir, wasi'atun. Fariqun kelompok. Fariqun artinya kelompok atau golongan, jamaknya adalah furaqa'u, kelompok-kelompok. Syaqiqun adalah saudara kandung. Jamaknya adalah asyiqqa'u, saudara-saudara kandung. Thamanun artinya harga. Thamanun harga. Thamanu hadzal kitabi asyaratu riyalat misalkan. Kemudian alamun artinya dunia, ya, alam. Alam sudah jadi bahasa Indonesia juga. Alam, dunia atau alam. Syahirun yang terkenal. Huwa tabibun syahirun, dia adalah dokter yang terkenal. Syahir, masyhur gitu ya. Nah, syahrun bulan, jamaknya adalah syuhurun. Maksudnya bulan waktu, ya. 1 bulan 4 pekan. Nah, bukan bulan yang ada di langit, ya. Kalau bulan yang ada di langit al-qamar. Nah, syahrun ini bulan waktu. Jamaknya syuhurun atau ashhur. Ashhur juga jamak dari syahrun. La'ibun pemain atau orang yang bermain. Jamaknya la'ibuna. La'ibuna. Kemudian fil manami di dalam tidur. Taib. Fil manami di dalam tidur. Misalkan ra'aitu fil manami syai'an. Saya melihat sesuatu di dalam tidur. Maksudnya apa? Mimpi. Nah, fil manami di dalam tidur. Al-Azharu ini adalah kampus Al-Azhar maksudnya, ya. Jami'atul Azhar, kampus Al-Azhar. Taib, kita cukupkan pembelajaran kita pada malam hari ini untuk materinya. Maka pada malam hari ini kita tadi sudah mengambil pembahasan berkaitan dengan al-adadut tartibi, bilangan bertingkat. Kita sudah jelaskan tadi bahwasanya bilangan bertingkat ini berada di atas susunan sifat mausuf atau na'at man'ud, yakni sifat dan yang disifati. Dan kita sudah sebutkan tadi ketentuannya untuk bilangan bertingkat, bahwasanya bilangan bertingkat ini mengikuti ma'dudnya, mengikuti
ma'dudnya dalam hal jenis. Kalau ma'dudnya muzakkar, bilangan bertingkatnya juga muzakkar. Kalau ma'dudnya muannats, maka bilangan bertingkatnya juga muannats. Begitu juga dalam hal i'rab. Kalau ma'dudnya dalam keadaan rafa dan tandanya dengan dhammah, maka adat tertibinya juga dalam keadaan rafa. Kalau ma'dudnya dalam keadaan jar, tandanya dengan kasroh, maka adat tertibinya, bilangan bertingkatnya juga dalam keadaan jar. Begitu juga dalam hal ma'rifah dan nakirah. Begitu juga dalam hal ma'rifah dan nakirah. Kalau ada al pada ma'dudnya, yang mana ini adalah tanda ma'rifah, maka ada tartibinya juga ada al di awalnya. Dia juga ma'rifah. Taib. Dan tadi kita sudah contohkan juga untuk bentuk-bentuk mu'annatsnya selain dari bentuk muzakkar yang ada di latihan ke-10. Nah, dan kita sekarang mengambil bilangan bertingkat untuk 1 sampai 10 terlebih dahulu. Ya. Kita bertahap dalam belajar. Ini salah satu cara dalam belajar, bertahap sedikit demi sedikit. Nah, kemudian tadi kita juga sedikit melatih struktur kalimat alaysa kadzalika dan jawabannya dengan bala. Alaysa kadzalika dan jawabannya dengan bala. Begitu juga struktur kalimat ayyuhuma. Ayyuhuma atwalu. Nah, ayyuhuma atwalu, yang mana yang lebih tinggi. Misalkan tadi kita contohkan hadza talibu atwalu, jawabannya misalkan. Ayyuhuma ajmalu, yang mana yang lebih bagus. Hadzal kitabu ajmalu, buku ini lebih bagus. Baik. Ini pelajaran yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, amal-amal yang diterima, dan hidup yang penuh dengan berkah di atas jalan ilmu. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.